Oke, selamat malam ya teman-teman semuanya, mekanik Indonesia maupun yang bukan mekanik juga, selamat malam. Jadi kita mau memperkenalkan fitur baru yang barusan kita rilis dan alhamdulillah baru berhasil. Ini tepat jam berapa ya? Jam 8 mungkin. Udah malam ya, situasi di luar sudah gelap dan kita sudah selesai. Fiturnya seperti apa? Ini versi yang lama ya, ini belum di-upgrade, nanti kita upgrade. Jadi fiturnya adalah alat ini sekarang dibekali fitur untuk flash SCU. Jadi apa itu flash SCU? Flash SCU artinya kita memprogram ulang SCU yang ini ya. Jadi SCU ini kan misalnya kita sudah baca ID dari ECM. Kemarin kita udah jelasin ya. Misalnya kan kita baca ID ECM itu kan biasanya lewat sini, lewat kalen ya, atau lewat DLC. Nah, kita baca ID-nya. Misalnya kita dapat ID-nya ini 232505847. Kok dapat ID ini tapi sudah tidak bisa dipakai untuk daftar remote. Nah, itu yang masalah bukan ID-nya. Sebenarnya karena SCU ini sudah dinonaktifkan untuk ID ini. Bisa sudah dinonaktifkan karena hilang di sebelumnya, artinya sudah pernah ditambah remote, kemudian hilang lagi. Nah, sekarang tapi ketika hilang, baca dari sini, dari kebanyakan modul-modul baca ID tidak bisa. Maka biasanya teman-teman harus menggunakan smart tool. Nah, hari ini fiturnya kita masukkan ke sini ya, supaya teman-teman yang sudah beli alat ini tetap bisa mengikuti teknologi keyless dan tetap semangat belajar menggunakan alat-alat yang berbau pemrograman ya. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, bengkel harus tetap belajar. Saya coba hadirkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, langsung kita ke fiturnya. Jadi fiturnya seperti apa? Kita masukkan di sini. Nah, di sini masuk di fitur keyless ya. Masuk ke fitur keyless. Masuk keyless. Kemudian di sini ada special remote, masuk di situ. Special remote masuk, kemudian kita masuk ke bawah registrasi auto ya, masuk ke bawah ya. Nih, registrasi auto. Di bawah sendiri nanti ada flash SCU ya. SCU flash K59. Kamu masuk ke sini. Flash K59. Nah, di sini kalian inputkan ID-nya. Jadi ID-nya itu seharusnya tidak boleh kurang dari 1600 berapa ya. Jadi saya coba mulai dari dimulai dari 2. Nah, kita coba masukkan, ini nggak boleh kurang dari 1 ya rekan-rekan ya. Kita coba mulai dari 2 dan nggak boleh lebih dari ini. Jadi ID itu nggak boleh lebih dari ini, nggak boleh kurang dari ini. Kenapa? Ini saya coba samakan dengan smart tool ya. Jadi smart tool itu nggak bisa ID lebih dari ini dan nggak bisa kurang dari ini. Bukan kurang dari ini, kurang dari 16 berapa gitu ya, lupa aku, 016 berapa gitu, tapi mulai dari 01 ya. Nah, ini tak mulai dari 02. Kita coba masukkan ID-nya. Misalnya kita mau buat ID-nya adalah 1, 2, 3 atau 13 ya. Kalau misalnya kita mau geser, nggak jadi 3 nih, mau 2, ya udah. Nah, 1. Nih, geser lagi, ini 2. Ini ketekan aja. Misalnya mau diisi sesuai dengan tanggal lahir biar nanti kalau hilang gampang gitu. Nah, ini misalnya 2. Terus geser lagi sebelahnya, misalnya mau kosong, sebelah lagi. Nah, di sini misalnya mau kasih 5. Nah, 5, terus sebelahnya kita kasih 1. Kemudian kosong, kita kasih 2. Kosong, kita kasih 1 misalnya. Ini ya. Nih, oh udah ketekan ya, tadi nggak kelihatan. Karena ini delay di kamera ya, jadi saya udah neken tapi dia nggak kelihatan. Nah, misalnya kita mau kasih 1200512000. Nah, ini kita mau flashkan, masukkan ID ini ke dalam SCU, gitu. Cara-caranya kan kayak gitu. Kita masukkan ID itu ke dalam SCU. Caranya di sini ada saklar. Teman-teman on kan dulu ya saklarnya. Nah, on-nya itu kemana? Itu ke garis ya. Ini kan off. Kalau on tuh ke sini. Oke, sudah ke posisi on.
Kalau sudah ke posisi on, listriknya sudah mengalir ke sini. Sudah. Nah, tinggal kita tekan OK untuk lakukan pemrograman. Nah, kita tekan OK. Nah, ini proses sudah. ID-nya itu sudah terprogram ke dalam SCU. Jadi nanti, nah ini kan kembali sendiri ya. Tinggal kalau lupa ID-nya di berapa, pencet aja ini. Nah, ini kan keluar ID yang terakhir kita masukkan. ID ini kita pakai gunanya untuk mendaftar remote baru. Jadi sekarang SCU ini memiliki ID ECM yang baru. ID ECM yang baru ini nanti misalnya nggak cocok sama ECU-nya, ya gampang, kan bisa di-renew pakai ini. Ya kan? Jadi alat ini bisa renew, juga bisa refresh SCU. Kalau di Sematul namanya flash SCU. Ya, kita kasih nama sama lah. Ya, jadi caranya adalah masukkan data dari sini ke sini dan membuat SCU ini menjadi aktif remote-nya. Jadi bisa didaftarin remote baru dengan ID ini. Nah, sekarang kita akan coba tes dengan alat ini. Kita akan masuk dengan registrasi autonya ya. Daftar ke Honda, misalnya di sini 1 2. Nah, ini geser. Ini kita kasih 0. Terus geser, ini 5 ya. Samain dengan ini. ID-nya kan itu 5, terus sebelahnya geser lagi 1, geser lagi 2, geser lagi di sini 00 ya. Nah, kalau kelepasan pencet aja lagi. Soalnya susah kalau dilihat di kamera, delay ya. Saya lihatnya langsung dari kamera tadi. Nah, sekarang tak lihat langsung biar enggak kebablasan. Oke ya. 12051 200. Jadi kalau kita nggak yakin ID ini sudah tersimpan atau belum, jangan hanya lakukan sekali ya flashnya. Lakukan 2 atau 3 kali supaya benar-benar yakin masuk ke ECU. Ya, kita coba nih flash ini. Nah, flash. Biar masuk ya, ini kan masih dipasang nih. Kabel hitam dan kabel kuning kan ke sini. Sama kayak di Sematul. Pemrograman, nah ini kan ID-nya ini. Ya, ID-nya kan ini. Tinggal kita flash aja. Nah, program ya. Nah, kalau udah selesai, ID-nya akan masuk ke SCU. Nah, nanti kita tinggal daftarkan ID ini menggunakan alat ini. Jadi kita akan lepas dulu soketnya. Itu ya. Soketnya kita lepas, kemudian kita pindah ke sini. Kita udah siapin soket untuk simulatornya. Ini kan sudah kita lepas ya soket yang di SCU-nya, udah kita lepas, SCU-nya udah kita pasang di sini. Nah, kita tinggal input ID-nya. Tadi kan kita sudah input ID-nya ini ya. Nah, ID ke-9 kan ini belum disetting. Nih, ID-nya kan ini. Udah sama ya. Sampai di ID ke-9. Nah, sampai di sini kita tinggal oke aja. Tapi sebelum itu ini harus di-on-kan dulu modulnya. Ini kan belum ada listriknya. Untuk menyalakan di sini ada saklar. Nih, setekin aja. Tuh, nyala kan? Jadi saklar ini fungsinya untuk menyalakan modul. Ini udah sering tak jelasin di video-video sebelumnya. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di ID ini. Kok misalnya ada ID yang ini perlu diedit lagi, salah, kita geser aja ke sini. Tombol ini ya. Ya, seberapa kelihatan tuh. Ini kan bisa untuk geser sini. Terus ini untuk ngedit ID-nya. Kalau ini untuk geser sampai di ID terakhir, kemudian kita klik sekali lagi. Ini nanti dia akan melakukan proses pendaftaran. Kita klik ya. Nanti indikatornya yang biru itu adalah indikator solenoid. Kalau solenoidnya nyala, itu berarti remote-nya aktif ya. Kemudian ini adalah indikator buzzer, indikator ini untuk IMO, indikator untuk smart key, dan indikator untuk send. Jadi alat ini tak kasih buzzer ya, nanti kita kasih lah biar ada tatit-tatitnya. Tapi yang kecil aja lah, berisik soalnya. Ya intinya kayak gitu. Kalau solenoidnya nyala, berarti ID yang barusan kita buat ini, yang kita masukkan ke ECM ini, yang ke SCU ini sudah aktif. Jadi bisa digunakan untuk mendaftar remote. Nah, sekarang kita coba aja tekan OK di sini ya.
tak contohkan, tekan oke. Nah, tuh ada klik. Nah, relay di sini itu masuk mode entry ya. Smart key nyala, kemudian nanti masuk mode pendaftaran. Kemudian ini buzzer dia akan plit. Nah, kan kayak gitu ya. Masuk mode pendaftaran, key 1, key 2 dan seterusnya nanti ya. Tuh. Key-nya kan kayak gitu. Tuh. Key 3, nanti masuk key 4. Key 4 masih 0, key 5 itu adalah 5. Nanti kan dia akan menyesuaikan diri. Tidak perlu rekan-rekan pencet-pencet ya, tinggalin aja sambil nyeruput kopi, nanti proses pendaftaran selesai. Kalau lampu solenoidnya nyala biru, teman-teman misalnya ini remote Hyundai, tinggal di on kan warna hijau. Kemudian nanti saklar kontaknya ini di on kan, ceklek, nanti akan berkedip. Nah, itu artinya pendaftaran berhasil. Jadi indikasinya nanti dari sini, kalau lampu ini nyala, nah ini ID terakhir. Kalau ini nyala, berarti ID-nya aktif. Nah, tuh kan, berarti kita udah berhasil mendaftarkan ID baru ke SCU ini, atau SCU-nya sudah kita perbarui. Nah, ini tinggal kita on kan aja, klik. Nanti dia udah mendaftar remote baru. Jadi remote yang baru yang sudah kita siapkan harus di-on-kan, kemudian nanti waktu solenoid masih nyala, ini smart key masih nyala, ini buru-buru remote-nya dideketin ke SCU, kemudian saklarnya dikontak, klik on ya, kayak gitu. Nanti dia akan berkedip lampu smart key. Tapi ini yang paling penting, lampu solenoidnya nyala, kayak gitu ya. Jadi gampang untuk PCB. Alhamdulillah sudah sampai ya, nanti tinggal diproduksi massal. Ini untuk simulatornya sudah siap dipesan. Kemudian modul-modul yang para teman-teman yang udah upgrade ini segera bisa dikirim lagi. Nah, kalau misalnya kita ini kan nggak ada remote ya, atau memang sengaja untuk trial error, jadi nggak ada remote, jadi saya tidak daftarin remote ya. Kalau daftar remote, nanti remote-nya harus dipakai, kecuali kita renew. Sebenarnya bisa, tapi saya masih dalam tahap pengumpulan ya, berkas-berkas renew-nya. Nanti kita akan bahas, kita akan coba. Nah, kalau kayak gini kan dia nggak mau keluar nih dari mode ini. Nah, untuk keluar dari mode ini kita tekan OK nih. Ini ada tekan OK. Nanti kalau ditekan OK, ada suara cekrek, relay-nya dia off. Nah, mati. Gitu ya, rekan-rekan ya. Jadi untuk mode yang terbaru itu ada fitur flash ECM ID untuk SCU. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Sekarang sudah bisa mengikuti fitur yang ada di Smart Tool. Kalau untuk Odo, saya masih bingung juga ya, untuk terlalu beresiko untuk tindakan yang kurang baik. Tapi ya nggak tahu lah. Tapi yang ini aja lah. Ini lebih berarti dan lebih berguna ya. Dan di dalam sini juga sudah ada scannernya. Ini ada fitur scannernya teman-teman ya. Ini misalnya, ini fitur yang baru itu kita matiin ya, biar kelihatan. Fitur yang baru itu 3.1 ya. Itu fitur yang terbarunya. Jadi begitu saja, mudah-mudahan ada manfaat untuk teman-teman mekanik yang pemula, masih baru, masih bertanya-tanya. Kalau masih bingung nanti bisa ditanyakan ke saya secara langsung ya, rekan-rekan. Oke, selamat malam, salam sukses.